pesan profetik Maliaki 4. Maliaki 4 ayat 1-6, bahwa sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu. Firman Tuhan semesta alam. Sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Tetapi kamu yang takut akan namaku, bagimu akan terbit surya kebenaran dengan kesembuhan pada sayapnya. Kamu akan keluar dan berjingkrak-jingkrak seperti anak lembu lepas kandang. Kamu akan menginjak-injak orang-orang fasik, sebab mereka akan menjadi abu di bawah telapak kakimu. Pada hari yang kusiapkan itu, firman Tuhan semesta alam. Ingatlah kepada Taurat yang telah kuperintahkan kepada Musa hambaku di gunung Horeb untuk disampaikan kepada seluruh Israel, yakni ketetapan-ketetapan dan hukum-hukum. Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang datangnya hari Tuhan yang besar dan dahsyat itu. Setiap hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Saya menyebutnya akhir perjalanan perjanjian lama. Maliaki 4 tutup perjanjian lama dengan pesan-pesan sebagai berikut. Yang pertama, ayat 1, kata membakar. Hari Tuhan menjadi hari penghukuman. Orang fasik akan dibakar seperti jerami. Bandingkan Sefanya 1 ayat 18. Di sana disebutkan api kecemburuan Tuhan. Siapakah orang fasik? Orang fasik adalah orang yang tahu keberadaan Allah tetapi tidak mengakuinya atau tidak percaya. Orang fasik adalah orang yang suka berbuat dosa tetapi tidak mau mengakuinya. Khusus untuk api ada catatan. Api adalah lambang murka Tuhan yang kudus. Api membakar musuh-musuh. Bandingkan 2 Raja-Raja pasal 1. Hamba Tuhan yang tidak taat juga dibakar oleh api. Imamat 10 ayat 1-3. Dunia dihukum dengan api. 2 Petrus 3 ayat 10. Neraka sebagai lautan api. Wahyu 20 ayat 10 dan 14 pasal 21 ayat 8. Dan dapur perapian Matius 13 ayat 42 dan 50. Tuhan Yesus juga bicara tentang neraka yang menyala-nyala menanti orang yang tidak percaya kepadanya. Matius 5 ayat 22, 18 ayat 89 dan 25 ayat 41, Markus 9 ayat 44-48. Kedatangannya nanti untuk menghakimi dunia, dia datang dalam api yang bernyala-nyala. 2 Tesalonika 1 ayat 7. Yang kedua, menyembuhkan, ayat 2-3. Surya kebenaran adalah sebutan untuk Yesus. Menurut Mazmur 84 ayat 11. Dia bagaikan matahari atas seluruh bumi. Jadi pusat segala sesuatu dan sumber kehidupan serta terang. Bandingkan Yohanes 1 ayat 4. Di dalam Ibrani pasal 1 disebutkan segala sesuatu ditopang oleh firman dan hanya oleh Dia, Kristus. Yang ketiga, ayat 4-6, taat atau menaati. Maliaki merujuk kembali kepada hukum Taurat dan memerintahkan Israel untuk taat dan siap sedia menghadapi tindakan Tuhan. Jadi Tuhan itu selalu memberi peringatan sebelum terjadi hukuman atau disiplin. Maliaki juga merujuk kepada pelayanan Nabi Elia yang digenapi secara rohani dalam diri Yohanes Pembaptis. Bandingkan Lukas 1 ayat 16-17
Matius 17 ayat 10 sampai 13. Jadi hebatnya itu ialah Nabi Elia diucapkan di ayat terakhir dari seluruh perjanjian lama, dan itu digenapi sebelum Yesus lahir. Yohanes Pembaptis lebih dulu lahir, dan dia ditetapkan sebagai roh Elia yang menyiapkan jalan. Nah, apa yang harus kita lakukan supaya kutuk ini tidak terus-menerus terjadi? Nah, menurut seorang hamba Tuhan, dia bilang cacat terbesar di bumi adalah fatherlessness. Semua yang kita lihat, termasuk LGBT, termasuk kekacauan rumah tangga, anak-anak, semua itu karena fatherlessness. Ini kita butuh sesi tersendiri untuk bahas itu. Karena penelitian-penelitian ilmiah yang dilakukan di berbagai tempat, baik gereja maupun lembaga-lembaga yang peduli dengan hak asasi manusia, justru problem utamanya ialah fatherlessness. Bahkan Paulus sendiri berkata dalam 1 Korintus 4 ayat 15-17, kamu punya banyak pendidik ke dalam Kristus, kamu punya banyak pengajar dalam Kristus, tetapi kamu tidak punya bapa. Kemudian dia lanjutkan, akulah yang menjadi bapa bagimu karena Injil yang kuberitakan dan teladan yang aku praktekkan. Yang kedua yang harus kita lakukan, pekerjaannya saya menyebutnya urgen dan important. Dia tidak hanya mendesak tapi penting. Yaitu apa? Selamatkan new generation. Dengan cara apa? Pemulihan hati bapak, orang tua. Pemulihan hati orang tua. Sebab semua kekacauan yang terjadi ini karena fondasi utamanya rusak. Apakah fondasi utama itu? Rumah atau keluarga. Sejak kejadian 1, Tuhan memulai dengan keluarga. Bahkan Yesus memulai pelayanannya dimulai di keluarga. Akhirnya perjanjian lama diakhiri dengan kutuk yang mengerikan. Tetapi di akhir perjanjian baru, nah ini kabar baik. Di akhir perjanjian baru, janji Tuhan tidak akan ada lagi kutuk atau laknat. Wahyu 22 ayat 3. Wahyu 22 itulah bagian terakhir dari Alkitab. Apa yang mengubah kutuk jadi berkat? Apa yang mengubah kutuk itu? Di kayu salib itu, Yesus Kristus sudah dijadikan terkutuk karena kita. Menurut Galatia 3 ayat 13 dan 14, Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Yesus Kristus telah membuat ini supaya di dalam Dia berkat Abraham sampai kepada bangsa-bangsa lain. Sehingga oleh iman kita menerima roh yang telah dijanjikan itu. Saya menyebutnya dengan dua istilah. Secara de jure Yesus lakukan di atas kayu salib. Tapi secara de facto saya, Anda, kita melakukannya dari rumah. Haleluya. Amin.